Kakak dan adik diterima masuk universitas bersamaan. Hari itu, orang tua mengatakan uang hanya cukup untuk satu orang kuliah. Karena mereka berdua adalah anak sendiri. Mereka memutuskan untuk undi nasib. Saat sang adik hendak mengambil undian, ibu tiba-tiba menghentikannya. Katanya sejak kecil kakak selalu mengalah padanya. Kali ini harus gantian mengalah untuk kakaknya. Kakak pun mengambil kertas undian. Melihat tulisan menyerah kuliah, dia hanya bisa diam dan mengeluh soal nasib. Tak disangka setelah dia pergi, ayah langsung menyeka air mata palsunya. Lalu dengan bangga mengatakan pada adik, sebenarnya kedua kertas bertuliskan hal yang sama. Tak peduli kakaknya pilih yang mana, dia tetap tidak bisa kuliah. Saat itulah, kakak baru sadar, undian itu hanyalah akal bulus yang sudah direncanakan. Ibu bahkan dengan senang hati mengajaknya berfoto. Saat adik berebut posisi tengah, dia mendorong kakaknya, hingga kakaknya jatuh ke danau. Tak disangka kakaknya malah menariknya ikut jatuh. Melihat anak laki-lakinya tercebur, orang tua langsung panik. Mereka buru-buru menarik adik dari air, lalu dengan cemas membawanya ke rumah sakit. Mereka bahkan tidak melihat, kakak masih berjuang di dalam air. Saat kakak membuka mata, dia sudah ada di ranjang rumah sakit. Dokter mengatakan, dia diselamatkan oleh orang asing yang kebetulan lewat. Sementara kedua orang tuanya tidak muncul sama sekali. Hati kakak pun benar-benar hancur. Dia tahu namanya diberi begitu karena orang tua menginginkan anak laki-laki. Sejak adiknya lahir, dia tidak pernah lagi mendapat perhatian. Uang kuliahnya selama ini juga dibantu oleh orang dermawan. Orang itu mengira kakak adalah anak yatim piatu dan berniat mengadopsinya. Tapi kakak menolak, karena selama ini dia percaya jika cukup patuh, pasti akan mendapat cinta orang tua. Namun hari itu dia sadar, di mata mereka, dia sama sekali tidak penting. Akhirnya dia menelepon orang baik itu, dan menerima tawaran untuk menjadi anak mereka. Kakak pun pulang ke rumah, mulai berkemas diam-diam. Kebetulan orang tua dan adik juga pulang. Saat membuka tudung makanan, mereka hanya melihat piring kosong. Ibu mengira kakak masih marah, lalu berpura-pura berkata bukan tidak mau menyekolahkannya. Hanya saja keadaan tidak memungkinkan. Ayah langsung merebut surat penerimaan dari tangan kakak, dan merobeknya. Katanya agar dia tidak sedih melihatnya. Lalu berjanji, nanti kalau kondisi membaik, akan mengirimnya kuliah ke luar negeri. Kemudian menyuruhnya memasak, dan menekankan harus masak lebih banyak. Karena adik habis jatuh ke air dan harus pulih, mereka sama sekali lupa kalau hari itu kakak juga ikut tercebur. Meski begitu kakak tetap mengingat jasa mereka, dan memutuskan memasak untuk terakhir kalinya. Setelah makanan jadi, adik malah mengeluh makanan terlalu pedas, lalu melempar sumpit ke meja. Ayah langsung memerintahkan kakak untuk memasak ulang, tapi melihat kakak tidak bergerak, ibu pura-pura khawatir. Katanya kakak pasti lelah masak, dan mengingatkan supaya jangan terlalu banyak cabai. Mereka berpikir, sudah berhasil mengendalikan kakak lagi, lalu menyuruh adik makan daging lebih banyak, dan menyuruh kakak mengambilkan sup. Ayah pun senang dan ingin kirim angpau di grup keluarga. Adik dapat 50.000, tapi masih mengeluh kurang. Ayah tertawa dan janji akan kirim tambahan. Kakak penasaran dan membuka ponsel. Ternyata di grup keluarga itu, tidak ada namanya. Saat itulah kakak sadar, dia memang sudah lama dikeluarkan dari keluarga. Besoknya adalah ulang tahun adik. Orang tua bilang akan keluar cari kue, dan menyuruh kakak bantu di restoran keluarga. Adik datang ke restoran dengan teman-temannya. Saat ditanya siapa kakak itu, adik bilang kakaknya hanyalah pembantu. Kakak sangat terpukul, karena sejak kecil dia selalu merawat adik. Tapi di mata adik, dia hanyalah pelayan. Ketika baju teman adik terkena air, adik langsung lemparkan baju ke kakak, dan menyuruhnya cuci dan keringkan. Tiba-tiba temannya bilang, dompetnya ada di saku baju. Tapi setelah dicek, kedua saku kosong. Adik langsung menuduh kakak mencuri. Ayah masuk dan mendengar tuduhan itu. Tanpa tanya langsung menampar